Selama hampir 2 dekade, sebuah pulau pribadi di Karibia yang dikenal sebagai Little Estate, James menjadi, menurut dokumen pengadilan Amerika Serikat, lokasi utama yang terkait dengan sebuah jaringan yang dituduh melakukan eksploitasi sistematis. Pulau tersebut bukan sekadar tempat peristirahatan terpencil, melainkan kemudian muncul berulang kali dalam penyelidikan federal yang menyoroti penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh. Dengan menelah ribuan dokumen pengadilan yang telah dibuka, kesaksian para penyintas, serta investigasi jurnalistik independen, muncul gambaran yang lebih luas menggambarkan sebuah operasi yang berjalan secara terbuka, terlindungi oleh kekayaan, status sosial, dan koneksi kalangan elit. Beberapa individu menggambarkan adanya lingkungan di mana keheningan didorong dan pertanggungjawaban hampir tidak ada. Seorang penyintas yang identitasnya dirahasiakan, kemudian menyatakan bahwa ia didekati saat masih di bawah umur dan mengalami pengendalian psikologis dalam jangka panjang. Ia mengingat pernah diberi kesan bahwa pihak-pihak yang terlibat adalah tokoh berpengaruh dan bahwa berbicara terbuka akan membawa konsekuensi serius. Kematian tokoh utama di sebuah fasilitas penahanan di New York pada Agustus tahun 2019 tidak mengakhiri kasus ini. Sebaliknya, peristiwa tersebut justru meningkatkan perhatian publik secara global. Pembukaan dokumen yang sebelumnya disegel pada tahun 2024 memberikan gambaran paling rinci hingga saat ini mengenai sebuah jaringan yang melibatkan pengaturan keuangan yang kompleks, dugaan penyalahgunaan, serta klaim paksaan yang dikaitkan dengan individu-individu berpengaruh. Laporan ini disusun berdasarkan dokumen pengadilan yang tersedia untuk umum dan investigasi jurnalistik yang telah diakui. Semua dugaan yang disebutkan tetap berada dalam ranah proses dan penafsiran hukum. Kenaikan Jeffrey Epstein sering digambarkan sebagai versi gelap dari American Dream. Ia lahir pada tahun 1953 dari keluarga kelas menengah di Brooklyn dan memulai karirnya sebagai pengajar fisika di Dalton School, sebuah sekolah elit di Manhattan. Masa jabatannya berakhir secara tiba-tiba dalam kondisi yang kemudian digambarkan sebagai tidak sepenuhnya jelas. Kesempatan besar berikutnya datang saat ia bergabung dengan perusahaan keuangan Bear Stearns, di mana ia mulai membangun hubungan dengan klien-klien sangat kaya. Pada tahun 1982, Epstein mendirikan perusahaannya sendiri J. Epstein Co. Namun hingga kini, asal-usul kekayaannya yang diperkirakan melebihi $500 juta tetap menjadi salah satu pertanyaan utama dalam berbagai penyelidikan. Salah satu hubungan paling signifikan dalam kehidupan Epstein adalah dengan Leslie Wexner, pendiri The Limited dan Victoria Secret. Hubungan profesional mereka, yang bahkan membingungkan rekan-rekan dekat, memberikan Epstein akses dan kewenangan luar biasa. Wexner diketahui memberikan kuasa luas, termasuk hak menandatangani dokumen atas namanya, serta mentransfer dana dalam jumlah besar kepada Epstein. Seorang penyelidik keuangan yang namanya disamarkan, menggambarkan hubungan tersebut sebagai tidak lazim, dengan aliran dana yang besar namun tujuan jasanya sulit dijelaskan berdasarkan praktik manajemen keuangan konvensional. Pada tahun 2019, Wexner sendiri kemudian mengatakan kepada para pemimpin bisnis di Ohio bahwa ia merasa telah dimanfaatkan oleh seseorang yang ia gambarkan sebagai pelaku berulang. Seiring bertambahnya kekayaan dan pengaruh, Epstein membangun portofolio properti bernilai tinggi di berbagai lokasi strategis, yang kemudian sering disebut dalam dokumen pengadilan dan laporan investigatif, antara lain, sebuah rumah besar di Manhattan seluas sekitar 28.000 kaki persegi, yang dikenal sebagai salah satu properti pribadi terbesar di New York City, sebuah kediaman di Palm Beach yang kemudian muncul berulang kali dalam kesaksian hukum. Pulau Little Estate, James, lengkap dengan bangunan mencolok dan akses pelabuhan terbatas, dan Zorro Ranch, sebuah kompleks luas di New Mexico yang mencakup ribuan hektar lahan. Properti-properti ini kini menjadi bagian penting dalam upaya memahami skala dan struktur jaringan yang tengah diselidiki oleh otoritas dan jurnalis. Menurut dokumen pengadilan, jaringan ini beroperasi dengan pola yang konsisten dan terstruktur. Tahap 1. Pendekatan. Para perekrut seringkali masih remaja mendekati anak-anak muda yang rentan di pusat perbelanjaan, sekolah, atau melalui agen modeling. Tawaran awal biasanya digambarkan sebagai cara mudah untuk mendapatkan uang. Tahap 2. Tekanan bertahap. Apa yang awalnya diperkenalkan sebagai tugas terbatas perlahan, berubah menjadi tuntutan yang lebih besar. Penolakan sering diikuti dengan penghentian pembayaran,
sementara kepatuhan disertai insentif tambahan, termasuk imbalan untuk merekrut orang lain. Tahap 3. Jaringan berantai. Salah satu korban bersaksi bahwa sistem tersebut dirancang agar para peserta saling merekrut, menciptakan lingkaran yang semakin sulit untuk dihentikan atau ditinggalkan. Di pusat operasi ini, terdapat Ghislaine Maxwell, seorang sosialita asal Inggris dan putri dari tokoh media Robert Maxwell. Setelah menjadi rekan dekat Epstein, ia diduga mengambil peran utama dalam perekrutan dan pengelolaan jaringan. Beberapa kesaksian menyebutkan bahwa Maxwell terlibat langsung dalam pengawasan dan pengarahan. Hingga persidangan, Maxwell mempertahankan klaim tidak bersalah. Namun pengadilan kemudian menjatuhkan vonis bersalah. Saat ini ia menjalani hukuman 20 tahun penjara di Florida. Menurut catatan pengadilan dan dokumen penerbangan, Jeffrey Epstein mengoperasikan sejumlah pesawat pribadi yang digunakan untuk perjalanan antara berbagai properti miliknya. Pesawat-pesawat ini dilengkapi untuk perjalanan jarak jauh dan sering digunakan dalam lingkaran sosial serta logistik pribadinya. Dokumen penerbangan yang kemudian dipublikasikan mencatat sejumlah perjalanan oleh berbagai individu terkenal. Perwakilan dari beberapa tokoh publik yang disebut dalam catatan tersebut telah berulang kali menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui atau terlibat dalam aktivitas ilegal apapun. Hingga kini, keberadaan nama dalam catatan penerbangan tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya pelanggaran hukum. Pulau Little Estate, James di Kepulauan Virgin Islands menjadi salah satu lokasi yang paling sering disebut dalam berkas penyelidikan dan dokumen hukum. Berdasarkan kesaksian dan catatan resmi, pulau tersebut memiliki sistem keamanan yang tidak lazim untuk properti pribadi, termasuk pembatasan akses dan pengawasan ketat. Para penyelidik dan jurnalis mencatat bahwa karakteristik lokasi ini terpencil, tertutup, dan sangat terkontrol menjadi alasan mengapa pulau tersebut mendapat perhatian khusus dalam proses hukum dan investigasi media. Semua temuan terkait lokasi ini didasarkan pada dokumen pengadilan, kesaksian yang telah direkam secara resmi, dan laporan jurnalistik yang diakui. Dokumen yang kemudian dibuka ke publik mencantumkan berbagai nama tokoh terkenal dari dunia politik, akademik, dan bisnis. Penting untuk dicatat bahwa keberadaan nama dalam catatan tersebut tidak secara otomatis menunjukkan keterlibatan dalam pelanggaran hukum. Banyak hubungan yang tercatat bersifat sosial atau profesional, seperti kehadiran dalam acara, konferensi, atau pertemuan publik. Dalam beberapa kasus, individu yang disebut telah secara terbuka membantah tuduhan apapun atau menyatakan tidak memiliki pengetahuan mengenai aktivitas ilegal. Beberapa perkara perdata yang sempat diajukan akhirnya diselesaikan melalui proses hukum tanpa adanya putusan pidana terhadap pihak-pihak tertentu. Dalam kasus lain, nama-nama yang sebelumnya disebut kemudian dikeluarkan dari berkas perkara setelah peninjauan atau penyelesaian hukum. Para ahli hukum menekankan bahwa dokumen-dokumen ini harus dibaca dengan konteks penuh, serta dengan pemisahan yang jelas antara asosiasi sosial dan tanggung jawab hukum yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Bagian ini menyoroti kompleksitas jaringan sosial di sekitar Epstein, serta tantangan dalam membedakan antara hubungan SAR dan dugaan yang masih berada dalam ranah hukum. Bintang-bintang catatan klarifikasi bintang-bintang. Penyebutan tokoh publik dalam laporan ini didasarkan pada dokumen yang tersedia untuk umum. Tidak semua individu yang disebut pernah didakwa atau dinyatakan bersalah atas tindakan melanggar hukum. Pada akhir dekade tahun 2000-an, kasus yang melibatkan Jeffrey Epstein memasuki sistem hukum Amerika Serikat. Berdasarkan dokumen resmi, proses hukum awal menghasilkan penyelesaian yang terbatas dalam lingkup yurisdiksi negara bagian. Pendekatan ini kemudian menjadi bahan diskusi luas di kalangan ahli hukum dan pengamat kebijakan publik. Seiring waktu, muncul kritik bahwa mekanisme hukum yang digunakan saat itu belum sepenuhnya mencerminkan kompleksitas kasus maupun jumlah individu yang terdampak. Bertahun-tahun kemudian, laporan investigatif dari media arus utama kembali menarik perhatian publik terhadap kasus ini. Melalui penelusuran dokumen dan wawancara mendalam, jurnalisme investigatif berperan dalam mendorong evaluasi ulang terhadap penanganan hukum sebelumnya. Laporan-laporan tersebut memicu diskusi nasional tentang standar keadilan dan akuntabilitas institusi. Pada tahun-tahun berikutnya, otoritas federal kembali melakukan peninjauan terhadap perkara ini. Namun, rangkaian peristiwa yang terjadi kemudian menghentikan proses hukum terhadap individu utama dalam kasus tersebut. Meskipun demikian,
penyelidikan tidak sepenuhnya berakhir. Proses hukum terhadap pihak lain yang terkait tetap berjalan. Para pakar hukum menyebut kasus ini sebagai contoh penting dalam diskusi tentang batasan sistem hukum, terutama ketika berhadapan dengan individu yang memiliki sumber daya dan pengaruh besar. Kasus ini juga berkontribusi pada perubahan kebijakan dan peningkatan perhatian terhadap hak-hak korban. Bintang-bintang catatan penutup bintang-bintang. Bagian ini merangkum perkembangan hukum berdasarkan dokumen publik dan analisis institusional. Semua kesimpulan bersifat informatif dan tidak dimaksudkan sebagai penilaian hukum di luar putusan pengadilan.